وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya memohon maaf ya. Biasanya kita adakan kajian di Ahad malam atau malam Senin, karena di pekan ini qadarullah masyafa'al saya akan safar, maka kita majukan jadwalnya ke malam Jumat ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan setimpal dengan usaha dan keikhlasan kita untuk menghadiri majelis ilmu. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk pada ayat yang terakhir dari bab yang pertama. Ayat yang terakhir kan? Nah, barakallahu fiik. Saya izin dulu, saya di atas ini. Ayat terakhir dari bab yang pertama, yakni surah Al-An'am ya. Ayat 151 sampai 153. Ayat sebelumnya penulis ingin mengajarkan kepada kita ya, makna tauhid ditafsirkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena pembahasan kita yakni perkara tauhid. Apa itu tauhid? Langsung ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keluar biasaan penulis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, ayat yang mulia ini telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita inti tauhid. Inti tauhid yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengingkari segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini terkumpul padanya an-naf wal itsbat. Nah, kemudian ayat berikutnya qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq dzalikum wassaakum bih la'allakum ta'qilun. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya merunut di antara dosa yang paling besar
kemudian di bawahnya, kemudian setelahnya. Ya. Ini terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa yang paling besar dulu. Terkadang juga disebutkan dosa yang terkecil dulu sampai dosa yang paling besar. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, ya, dalam surah Al-A'raf, ya, ayat 33. Kalau yang tadi surah apa yang tadi? Al-An'am. Nah, surah Al-An'am ayat 151. Kalau di ayat yang lain, yakni surah Al-A'raf ayat ke-33, itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dosa terbesarnya paling di bawah. Ya, kalau yang tadi langsung disebutkan dosa yang paling besar. Nah, dan ayat surah Al-A'raf ini menjadi hujjah bahwa ternyata di atas dosa kesyirikan itu ada dosa yang paling besar. Apa itu? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat ke-33. Nah, kalau yang tadi ini ayat tentang wasiat, 10 wasiat yang mewakili di antara dosa-dosa yang lainnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, janganlah engkau mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dosa yang kedua adalah tentang orang tua. Ya, padahal sudah disebutkan ayat sebelumnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Di sini diulang lagi. Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan dirinya dengan hak seorang manusia. Hak Allah Subhanahu wa taala didampingkan, didekatkan dengan apa? Hak seorang makhluknya. Ya, di sini kabar begitu besarnya hak orang tua kepada kita. Wabil walidaini ihsana, dan kepada keduanya berbuat ihsanlah. Ya, ingat ayat ini umum. Dan kepada keduanya berbuat ihsanlah. Tidak disebutkan amalan apa, bagaimana engkau berbuat baik kepadanya, tapi disebutkan ihsan. Nah, artinya apa? Segala macam bentuk kebaikan, ya, kita upayakan untuk orang tua kita. Mungkin hal terkecil, apa itu? Telepon orang tua. Ya, kita terkadang menganggap atau menyepelekan perkara-perkara kecil dalam pergaulan kepada kedua orang tua kita. Padahal itu hal yang sangat besar. Di telepon, di WhatsApp. Tapi kayaknya sekarang susah orang tua, ya, mau main WhatsApp, ya. Paling-paling di telepon saja. Dan itu diantara ihsan. Ya, jadi jangan terlalu besar pikiran kita. Berbuat ihsan itu kalau merawat orang tua, menyuapi orang tua, ya, membantu orang tua dan yang sejenisnya. Ini terlalu besar. Ada perkara-perkara kecil yang terkadang kita luput darinya. Senyum kepada orang tua, ya, mengajak berbicara, ajak bercanda, ajak cerita, berbagi, ya, dengan orang tua. Ini semua hal-hal yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Namun kalau kita niatkan itu sebagai kebaikan, maka dia tercatat sebagai ihsan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah engkau membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Nah, di sini kena juga orang KB. Ya, banyak di antara manusia
yang sehat bugar, istrinya sehat, suaminya sehat, pekerjaannya bagus, tapi sengaja melakukan KB. Tahu KB? Ya, KB itu melakukan sesuatu untuk membatasi keturunan, sengaja membatasi keturunan. Ya, biasa orang berpikir, kalau banyak anak, apa mau namakan? Ini diantaranya ini, ya, diantaranya bisa masuk diantara wala taqtul auladakum min imlaq, sengaja membunuh anak-anaknya karena takut miskin. Mereka berpikir kalau anaknya lahir berkurang rezekinya. Secara matematika kan, kalau lahir anak ketiga ini maka rezeki terbagi lagi. Tambah sedikit juga dapat. Padahal tidak begitu matematikanya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang matematika manusia itu tidak bisa dipakai untuk agama. Ya, kenapa? Karena kalau agama bukan hitung-hitungan yang bermain, tapi iman. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pasti menciptakan juga rezeki yang baru untuknya. Ini mesti kita yakini, karena ini tauhid. Tauhid apa ini? Meyakini Allah memberi rezeki. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ironisnya banyak kaum muslimin yang gugur, ya, yang cacat dari sisi tauhid ini. Orang kafir saja meyakini, mengimani tauhid ini. Kenapa kita sebagai orang Islam yang sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala ragu terhadap tauhid rububiyah ini? Nauzubillah min dzalik. Lemah imannya. Al-ikhwah rahimakumullah. Maka sampaikan kepada mereka. Bahkan Allah mengatakan, nahnu narzuquhum wa iyyahum. Lihat Allah Subhanahu wa taala, ya, memastikan lagi kepada kita, mengajarkan kepada kita, mendikte kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Nah, ini kalau kita bahas luar biasa, Pak. Beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, beriman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang takut di dunia ini tentang pekerjaan. Karena banyak orang yang sekarang, Pak, melanggar syariat karena apa? Karena masalah fulus pekerjaan. Takut keluar dari lingkaran riba umpamanya. Takut keluar dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Pakai matematika dunia lagi. Saya kalau keluar ini, resign ini, anak saya yang kelas 1 SD berapa per bulan? 500 per bulan. Anak yang kedua SMA, itu pengeluarannya 2 juta per bulan. Belum lagi yang kuliah. Kuliah itu 5 juta per bulan. Belum istri, saya lagi. Aduh, ya Allah, di mana mau dapat ini? Lihat matematikanya manusia. Padahal dia tidak pikir Allah yang memberikan rezeki kepada seseorang. Tidak mungkin Allah memberikan jalan, menentukan jalan yang halal, Allah Subhanahu wa taala menyanyiakan kita. Tidak mungkin itu. Allah ketika mengharamkan sesuatu pasti memberikan jalan keluar yang lebih baik. Terkadang iman kita diuji, Pak. Terkadang iman kita diuji dengan hal-hal yang seperti itu. Syaitan lagi yang bermain di sini. Jangan kau keluar. Jangan kau punya anak banyak. Kenapa? Susah. Injo pun apa kena susah. Ya, kau sudah banting tulang itu di atas kaki, di bawah kepala, siang malam kau seperti itu. Sudah. Akhirnya dia khawatir dengan perkara rezeki. Padahal sekali lagi saya katakan bahwa rezeki itu bukan urusan kita, jemaah. Itu urusannya Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin.
Allahu Jalla Jalalu Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Dzul Quwwatil Matin, yang maha hebat, kuat luar biasa. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita bahwa memberitahukan kita bahwa Allah yang berrezeki. Saya yang berrezeki kepada kalian dan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Dosa berikutnya, wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Al fawahish yakni dosa kekejian. Ini masuk diantaranya pacaran, ya, berhubungan dengan non mahram, ya, dan yang sejenisnya. Ini dosa-dosa keji semua ini. Kalau kita orang Makassar bilang dosa sirik, ya. Nah, masalah sirik. Kan Makassar itu, Bugis Makassar itu Pak terkenal dengan apa? Sirik napacce. Tinggi rasa malunya, kemudian besar rasa ibanya kepada seorang. Itu orang Bugis Makassar. Tapi ini, prinsip ini sudah mulai terkikis, ya, dengan berkembangnya teknologi, dengan majunya zaman, maka prinsip-prinsip seperti ini sudah hampir punah di tengah-tengah masyarakat lagi. Ya, sudah jarang di antara orang tua sekarang yang merasa malu anak perempuannya dibawa sama laki-laki. Sekarang justru orang tua itu kalau anak perempuannya keluar dengan laki-laki lain non mahramnya, apa dia bilang? Jaga baik-baik adikmu nak. Lihat, sudah hilang siriknya. Terkikis dengan apa? Dengan kemajuan zaman ini. Dan ini nyata jamaah. Dulu, saya masih ingat itu dulu. Kita lihat-lihat saja anak perempuannya orang itu tersinggung orang tuanya. Tersinggung orang tua. Badi langsung tak bubu. Masya Allah. Tidak ada di busur melayang ya. Langsung parang yang bicara. Karena apa? Perkara sirik. Makanya ini yang mau dikembalikan kepada di tubuh kaum muslimin, khususnya orang Bugis Makassar. Karena sudah hilang ini. Padahal Allah mengharamkan, jangan engkau dekati al-fawahish. Jadi, ya, semua jalan wasilah menuju keharaman itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara dalil haramnya pacaran. Karena pacaran itu jalan menuju fahish, kekejian, perzinahan dan lain sejenisnya. Ya. Sekarang naudzubillah min dzalik. Bahkan tidak sedikit di antara pasangan dua insan ini mengambil jalan pintas untuk memudahkan jalannya mereka untuk berumah tangga. Akhirnya mereka sistem panjar, ya. Kalau orang istilah modern sekarang MBA, married by incident, nikah setelah peristiwa kejadian. Ya, akhirnya apa? Pergi. Ini kayaknya akibat uang panai mahal ini. Tanya berapa uang panainya? Orang apa dia kan? Sarjana njo anakku. Anak sere-sere poi. Aji mi poi. Aji na 50 juta. Sarjana ya 30 juta. Deh. Anak sere-sere poi. Ya 90 mah. 90 juta ada ya. Baru sekarang ikhwan rata-rata tawakalnya tinggi, susah kerja. Tawakalnya tinggi, masya Allah. Ya, susah kerja, malas kerja ikhwan sekarang. Akhirnya apa? Naudzubillah min dzalik. Akhirnya mereka berzina. Setelah berzina, berapa uang panainya? 5 juta. Pasti orang kali-kali.
80 juta. Deh. Asami, nyawa 5 juta ya. Hanya mereka selarian. Nauzubillah min dzalik. Dan anehnya lagi, dinikahkan dalam keadaan mereka hamil. Ini enggak boleh dinikahkan. Walaupun ada khilaf di antara para ulama, namun yang terkuat di antara pendapat tersebut yakni sebagai tahdzir, peringatan untuk orang-orang tidak bermudah-mudah dengan yang namanya kasih hamil orang sebelum menikah. Tidak boleh dinikahkan, haram pernikahannya, enggak sah. Ya, tidak sah pernikahan yang hamil kemudian dinikahkan. Kemudian kalau dia lahir, kalau orang anaknya ini lahir, ini enggak boleh dinasabkan ke bapak biologisnya. Ya, umpamanya namanya Fulana. Fulana ini bin mamanya disebut. Enggak boleh bin bapaknya, enggak boleh. Kenapa? Karena hamilnya di luar nikah, tidak sah, ilegal. Nah, makanya ini mau disampaikan kepada bapak-bapak imam KUA. Jangan nikahkan orang yang hamil dalam keadaan hamil. Sebagai tahdir juga, peringatan untuk orang-orang, enggak bermudah-mudah. Karena kalau begitu enak, Pak. Saya bangga. Apalagi sekarang mudah, ada handphone. Sherlock, di mana lokasimu sekarang? Sherlock. Sherlock, datang itu perempuan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi ini diantara dosa, bahkan disebut dosa keji. Artinya memang sesuatu yang menjijikkan. Ya, tidak pantas sebagai seorang muslim untuk terjatuh dalam perbuatan tersebut. Nah, kemudian disebutkan ma dhahara minha wa ma batan, yang zahir maupun yang batin. Artinya yang tersembunyi, bukan yang zahir-zahir saja pegang-pegang. Ya, yang dalam hati juga seperti itu, memikirkan perkara-perkara syahwat yang diharamkan. Makanya ini pentingnya ini cepat menikah. Karena kalau orang tidak menikah, siapa yang dia mau pikir? Ayo, yang dia pikir-pikir siapa? Pasti yang dia pikirkan yang pernah dia lihat. Maka jaga pandangan juga. Antum sudah jomblo, tidak punya uang panai, tidak bisa tomil lagi bersabar. Apa media yang mengandalkan? Ya, makanya jaga pandangan, jaga pandangan. Karena di sini sebutkan yang tersembunyi maupun yang nampak. Yang tersembunyi di sini ini yang bahaya. Ya, orang bisa saja nampak soleh di hadapan saudaranya. Bisa enggak? Bisa. Ketika dia bersendirian, dia tidak lebih daripada seorang fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Beginilah manusia, ya, karena kalau imannya itu ketika banyak saja, ya, sedangkan ketika mereka bersendirian, mereka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi al-fawahish yang nampak maupun yang ada dalam benak kita. Hilangkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan iman kita akan terjauh dari yang namanya al-fahishah, ya. Dosa kekejian. Ini bahaya memang, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, pentingnya cepat menikah, ikhwan. Cepat menikah, ya. Jangan tunda-tunda. Kalau ada kemampuan untuk menikah, menikah. Jangan tunggu, saya tunggu 2022 Ustaz baru menikah. Memangnya antum jamin iman antum enggak jatuh? Ya. Ingat, dalam hidup ini cuma 2 ujian untuk manusia. Apa itu? Fitnah, syahwat, dan syubhat. Antum tangkal syubhat dengan apa? Menuntut ilmu. Tapi menangkal syahwat tidak bisa dengan ilmu, susah. Antum istighfar, astagfirullah. Datang itu gejolak syahwat, ya, dan tidak akan bisa diselesaikan kecuali dengan menyelesaikan memang dengan cara yang ma'ruf.
Bagaimana caranya diselesaikan dengan cara yang ma'ruf? Mendatangi istri. Antum kalau tidak punya istri bagaimana? Berat. Ya. Makanya ada jalan keluarnya, apa itu? Berpuasa. Ikhwan sekarang sudah tidak menikah, tidak puasa, tidak sibuk dengan ilmu lagi. La ilaha illallah. Hati-hati ikhwan, ya. Nikah cepat. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah engkau membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan jalan yang benar. Artinya dalam Islam ini ada yang namanya pembunuhan. Boleh membunuh dalam Islam. Boleh membunuh dalam Islam. Tapi ingat siapa dulu yang dibunuh? Siapa dulu yang dibunuh? Di dalam Islam ada yang namanya bunuh. Seperti melakukan qisas umpamanya. Apa itu qisas? Nyawa dengan nyawa. Ada orang membunuh si fulan. Kemudian ahli warisnya menuntut pembunuhan juga, nyawa juga. Maka dibunuh juga dia. Ya, dibunuh juga dia. Tapi kalau ahli warisnya menginginkan bayaran, maka dibayar. Enggak jadi dibunuh. Ya? Enggak jadi dibunuh. Karena memang kalau pembunuhan nyawa dengan nyawa, tangan dengan tangan, mata dengan mata, kemudian yang sejenisnya dan sejenisnya, maka dunia ini akan aman. Betul tidak? Aman ini dunia, Pak. Orang tidak semena-mena membunuh orang. Sekarang orang tersinggung sedikit tebas. Iya, sedikit-sedikit sekarang membunuh-bunuhan orang. Karena apa? Tidak ada efek jerah bagi mereka. Membunuh berapa? Ditangkap paling-paling berapa tahun? 5 tahun. Masuk bulan Ramadan dapat revisi lagi. Masuk bulan ini dapat remisi. Terus remisi. Akhirnya cuma 2 tahun dijalani. Keluar membunuh lagi. Kenapa? Dia dalam penjara makan jaki. Iya kan? Talah satu jaki. Tapi kalau dibilang kalau kau membunuh, saya bunuh kau juga. Tidak full, lapas. Tidak full kan? Ada pencuri, potong tangannya. Sudah. Pezina, cari. Antum berzina, iya. Ada saksi. Sudah menikah belum? Belum. Cambuk 100 kali. Baru diasingkan selama setahun. Nyaman. Sekarang tidak. Kalau orang ridho, suka sama suka, tidak bisa ditangkap. Dikatakan perzinahan kalau salah seorang diantaranya merasa keberatan, baru dituntut. Tapi kalau sama-sama suka, tidak. Padahal konsep Islam berzina itu bagaimana? Kalau kemaluannya dengan dia masuk dalam keadaan belum ada pernikahan, berzina namanya. Ya, berzina namanya. Bagaimana caranya, Pak? Hukumannya orang berzina. Kalau orang sudah menikah, ditanam hidup-hidup baru dilempar batu sampai mati. Rajam namanya. Kenapa seperti itu, Pak? Kenapa tidak langsung ditebas kepalanya saja sudah? Coba lihat Islam. Karena ketika dia berzina, maka seluruh tubuhnya ini merasakan kenikmatan. Betul tidak? Saya tidak pernah berzina, naudzubillah min dzalik. Tapi orang seperti itu setelah dia melampiaskan syahwatnya, seluruh tubuhnya merasakan kenikmatan. Maka seluruh tubuhnya juga berhak untuk mendapatkan efek dari konsekuensi dari perbuatannya. Makanya dilempar dia sampai mati. Kira-kira masih ada orang berzina kalau begitu? Mikir kita, wadah, selina. Aslina. Baru dirajam bukan di tempat ini, di tempat umum. Pesan 2 trek.
kerikil. Lumpur-lumpur kerikil besar, jangan kecil. Lumpur-lumpur baru disimpan di pasar. Simpan di pasar. Tapi insya Allah kalau dia ikhlas, maka dosa zinanya diampuni. Dosa zinanya diampuni. Kalau orang sudah dikisos, dirajam, dosa zinanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia membunuh, dibunuh juga, maka dosa pembunuhannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pencuri, dipotong tangannya, maka dosa mencurinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kalau jalankan ini, Pak, maka dia akan mendapatkan keamanan. Ya, seluruh dunia mengakui negara yang paling aman, yang paling sedikit tindak kriminalnya adalah Arab Saudi. Yang paling sedikit tindak kriminal ada di sana. Tapi bedakan di negeri kita. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi membunuh itu boleh, tapi kapan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti membunuh seluruh kaum muslimin. Bagaimana kalau membunuh orang kafir? Membunuh orang kafir juga ada aturannya, Pak. Tidak boleh sembrono. Nabi bahkan ancam orang-orang yang mengganggu sampai menumpahkan darah orang-orang kafir. Nabi mengatakan, "Man qatala nafsan mu'ahad atau mu'ahid lam yara raihatal jannah." Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh jiwa mu'ahad, kafir, mu'ahad ini kafir, orang yang Allah ingkar, orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, tapi kita bunuh mereka dengan sengaja, maka tidak akan mencium bau sorga. Tidak akan mencium bau sorga. Nah, ini kabar kepada kita semua bahwa Islam ini, Pak, agama yang sangat menjunjung tinggi sifat toleransi. Jadi terorisme itu bukan dari Islam. Terorisme bukan dari Islam. Ya, ajaran-ajaran yang sedikit-sedikit bikin hancur bukan dari Islam itu. Kalau masuk bulan puasa lakukan sweeping bukan dari Islam itu. Tidak ada Islam yang menghalalkan ya kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Itu pekerjaannya pemerintah itu, sweeping itu. Kan kita melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangan. Ini untuk yang memiliki kekuasaan. Ini orang sekarang salah dalam memahami agama, akhirnya salah dalam menjalankan Islam. Mereka berdalil dengan dalil yang sahih, memang betul sahih, tapi kaifiatnya, tata caranya, pengamalannya itu tidak sahih. Ya kan? Mereka membunuh, membabi buta, ya, mengatakan semua kafir yang ada di Indonesia ini halal darahnya dan boleh dibunuh. Ini kebodohan ini dalam memahami agama. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ini datang di atas keadilan. Adil sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara terhadap orang-orang kafir. Ya, termasuk di antaranya orang-orang kafir. Itu mesti kita berbuat adil kepada mereka. Tidak boleh kita zalim kepada mereka. Karena kalau kapan kita zalim kepada mereka, mereka berdoa kepada Allah, diterima doanya. Diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kira-kira diterima doanya, Pak? Bukan karena Allah cinta sama orang kafir itu, tapi karena Allah cinta dengan yang namanya keadilan. Antum kira orang kafir antum zolimi tidak bahaya? Weh, bahaya dong. Bahaya itu. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia angkat tangannya, ya Allah, dia zolimi saya, ya Allah, antum akan jadi tawas, bisa-bisa antum. Kok jadi tawas? Dikutuk antum jadi tawas. Karena zolim antum bisa. Ya?
Bukan karena Allah cinta sama orang kafir, tidak. Tapi karena Allah mencintai yang namanya apa? Keadilan. Ini betul-betul memberikan kabar kepada kita bahwa Islam tegak di atas keadilan. Adil terhadap segala sesuatu, Pak. Jangankan terhadap orang kafir, ya, kepada binatang saja Islam ini paling hebat dalam masalah hak asasi, Pak. Makanya saya sering katakan Islam ini yang paling luar biasa. Bukan cuma menjunjung tinggi hak asasi manusia, tapi Islam ini yang paling pertama dan satu-satunya agama yang juga membuat aturan hak asasi binatang. Cuma Islam yang seperti itu. Yang berapa Isya? Masuk waktu ya? 5 menit lagi. Ini ayatnya. Baru berapa kita sebutkan dosa ini? 1, 2, 3, 4. Ya. Yang terakhir kita bahas, yakni membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan cara yang benar. Jadi Islam juga membolehkan. Ya. Jadi saya juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang memangku kebijakan di negeri kita ini, jangan juga sembrono dalam melakukan pembunuhan. Itu nggak boleh juga. Jangan mentang-mentang ya dia melakukan tindak kejahatan kemudian dibunuh. Nggak boleh. Ini haram juga karena nyawa jiwa seorang muslim itu sangat terjaga. Jiwa seorang muslim, 3 yang terjaga dari seorang muslim. Kapan dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka mulai detik itu terjaga kehormatannya, terjaga hartanya, terjaga jiwanya, tidak boleh dilanggar. Ya, ini Nabi SAW yang mengatakan seperti itu. Bahkan kehormatan, harta dan jiwa kaum muslimin lebih haram, lebih mulia daripada tanah haram, lebih mulia daripada Ka'bah. Ingat jemaah, ya, saking dahsyatnya kehormatan jiwa dan harta kaum muslimin. Oleh karena itu jaga-jaga, ya. Di akhir ayat ini, ya, Allah mengatakan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seakan-akan mengatakan, ya, demikian itu yang diperintahkan oleh Rabb kalian kepada kalian supaya kalian bisa memahaminya. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, coba perhatikan baik-baik ini. Ini yang saya wanti-wantikan untuk kalian. Ya, makanya kita wajib untuk menjaganya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Masih ada lanjutan ayatnya, ya. Karena ini sampai ayat yang 153, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.